Ninggong ini tempat di mana orang-orang mendapatkan posisi pertama, guys. Jadi contohnya di sini seperti yang aku jelasin, Palace Celebrity itu tempat kita bisa menangin guild-nya, dan kebetulan memang guild kita menang di sini. Kemudian ada favor ini untuk yang mendapatkan ranking tertinggi di intimasi. Kemudian di dominan untuk player yang mendapatkan poin tertinggi untuk power up. Hello guys, welcome to our channel. Hari ini aku akan ngelanjutin video tentang How to Play Legend of the Punic Part 3. Bagaimana caranya untuk main game Legend of the Punic. Enjoy! Before I start, jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, comment our channel ya guys. Thank you. Oke guys, seperti yang dijelasin tadi, jadi sekarang kan udah waktunya untuk Shogun ya. Gue klik start. Nah, di sini kan kalian bisa lihat kalau ini partnernya, kalau bisa sih kalian milih udah bener nih ascending. Jadi dari partner yang paling lemah ke partner yang paling kuat. Jadi di sini kalian bisa lihat untuk kita harus ngalahin sebanyak 20. Dan untuk lawan pertama kita itu kan dia atributnya 3000 guys, sedangkan kita udah 63000. Jadi pasti menang. Kita klik start. Oke. Win, and then the second one also still win because teman-teman bisa lihat momentum kita tuh 74.400-an, sedangkan untuk ngalahin dia cuman butuh 9.000, jadi kita pasti menang guys. Oke. Next, sampai jadi satu partner kita tuh hanya punya kesempatan satu kali untuk bisa mengalahkan di Shogun ini guys ya. Semakin banyak yang bisa kita kalahin itu semakin bagus guys. Oke, ini nggak bisa otomatis ya, jadi memang kita harus klik start. Dan kita masih bisa menang guys, karena memang partnernya kita masih jauh di bawah mereka. Sampai ke 15. Oke. Ini kan kita perlu ngalahin 1 juta kan, sedangkan atribut kita ini masih 100 ribuan. Jadi memang kita perlu untuk mengalahkan yang ke-15 ini perlu banyak partner sampai bisa momentumnya, karena masing-masing momentumnya tuh dia masih 600-an, masih ada 400-an, 100-an. Nah, akhirnya kita untuk yang ke-16 kita ngalahin yang ke-16 guys. Oke. Oke, dikit lagi. Oke, sekarang kita ke-17 ya, ke-17. Jadi di sini dari mengalah di Shogun ini kita bisa ngedapatin XP, kita bisa ngedapatin macam-macam item guys, baik item untuk intimasi ataupun untuk upgrade partner. Oke, dan setelah selesai guys, kita menuju ke point shop untuk exchange point yang sudah kita dapetin tadi. Jadi semakin banyak kita bisa mengalahkan. Tadi kan kalau gue kan cuma sampai ke-17, dan itu pun juga nggak sampai kalah, karena satu partner itu hanya memiliki satu kesempatan untuk ngalahin lawan, tapi kita bisa revive. Jadi revive ini nanti kita harus beli war token itu bisa beli di shop ini yang ya 200 tuh, dan gold saya nggak mencukupi,
Kita kembali ke Sogeng ya. Terus kita masuk ke point shop. Di point shop ini kita bisa exchange servant head, servant robe, sama servant belt. Jadi aku bakal exchange guys. Kalian bisa lihat ketika gue exchange untuk kedua kalinya itu butuh more point exchange. Tapi gue tetap exchange. Nah, ini ketika klik ranking gue ranking 6 guys. Tapi ini masih counting ya, karena waktunya dia kan masih lama sampai jam 6. Berarti di sini sampai jam 5 sore di sini. Nanti mulai lagi jam 7 sampai jam 8. Oke. Setelah itu kan kita masuk ke Kuninggong. Jadi Kuninggong ini tempat di mana orang-orang mendapatkan posisi pertama guys. Jadi contohnya di sini seperti yang aku jelasin, Palace Celebrity itu tempat kita bisa menangin guildnya, dan kebetulan memang guild kita menang di sini. Kemudian ada favor ini untuk yang mendapatkan ranking tertinggi di intimasi. Kemudian di dominan untuk player yang mendapatkan poin tertinggi untuk power up, seperti membeli power up itu dengan membeli kostum, upgrading partner, promote partner, kemudian XP consumption, fame consumption. Emang untuk dominan itu perlu banyak aspek beda sama yang lain. Kalau Iron Teeth seperti yang aku kasih tahu itu untuk debate. Kalau Queen of Banquet kita hanya perlu untuk membuka atau attend banquet, itu poin kita bisa nambah. Kemudian kalau erudite itu untuk XP consumption. Jadi ini cuma XP doang. Kalau dominan kan banyak aspek, kalau ini XP doang. Sama kalau timeless beauty itu untuk fame consumption. Nah, setelah itu kita masuk ke di Kuninggong ini kita grade guys. Jadi kalau kita kebetulan ini aku udah grade dan aku mendapatkan gold 100. Oke. Setelah itu kita masuk di gold base. Jadi di gold base ini kan ada gold bank, gold manhole, gold manhole, enemy, sama guild war. Jadi kita punya kewajiban setiap hari itu untuk bisa ngalahin masing-masing ini, dan kebetulan di sini aku sudah ngalahin guys. Kita nggak perlu satu-satu kayak tadi, kita hanya perlu klik auto battle, jadi nanti bisa auto battle. Kemudian di guild bank ini tuh tempat kita untuk bisa ngambil fame dari silver yang kita donate. Jadi di sini ada treasury, kita bisa lihat kapasitinya itu sampai 1 billion maybe ya. Dan kita di sini ada workshop ini untuk bisa mengambil fame. Jadi kalau misalnya contoh nih kan aku workshop, fame gue 6,7. Baiknya sih kita donate 6,7 guys, biar nanti di bank record kita nggak minus gitu. Jadi ini kayak kita ngambil dip ke bank terus bayar dip ke bank gitu. Kemudian ada guild war. Jadi guild war ini ada war-nya itu seperti yang aku kasih tahu, itu kayak debate war dengan gold line dari sometimes it's from same server, sometimes it's from different server. Caranya kita klik di sini, kemudian kita akan challenge. Kebetulan di sini emang gue udah challenge semua, dan dari sini kita bisa menambah kontribusi kita guys. Setelah kita contohnya gue kontribusi gue kan 278 nih. Kontribusi itu didapat dari mana? Didapat dengan berapa banyak kita mengalahkan enemy di Guild War. Contoh gue di urutan 18 dan gue mendapatkan poin 520 karena gue udah ngalahin enemy. Sama dari kita di guild buildingnya itu kita bisa nambah kontribusi juga. Ini aku milih intermediate building. Kemudian sama itu. Kemudian kita jika ingin tahu
ingin untuk change poinnya, kita masuk di gold shop. Kita di sini kebetulan gold kit kami udah level 5, jadi kita bisa change di steward steward belt head something like that. Dan kebetulan poin gue masih 278. Untuk ini berarti aku harus menunggu dulu, ngumpulin dulu sampai melebihi poin yang dibutuhkan. Jadi banyak jalan menuju Roma ya guys untuk mendapatkan item promosi ya. Kemudian di sini ada Imperial Library. Jadi ini kayak kita untuk menaikkan wisdom kita ya. Kita cuma klik right, dan kebetulan gue udah klik right. Di sini kita bisa dapat XP atau gold. Oke. Setelah itu ada kabinet. Jadi kabinet itu untuk foster children kita yang udah kita instruct sebelumnya untuk menjadi partner kita. Jadi karena kebetulan foster gue di sini kan masih belum ada yang peerless, it means ini foster child kita, aku masih ada belum yang peerless tuh biasanya sampai 50 dan ini masih 40, jadi gue nge-slow aja sampai gue dapat peerless. Nah setelah gue dapat peerless, gue masuk ke Imperial Farm untuk menanam kubis. Memang untuk kubis itu untuk bisa nambah atribut di foster children. Jadi memang pelayan ini guys, dia itu selain mengurus partner, confident sama dirinya sendiri, dia juga harus mengurus foster children gitu. Jadi di sini kita bisa nanam. Kalian bisa lihat di koin hijau ini kan aku 4.356. Gue bisa dapat koin ini dari mana sih? Gue buy seed, kemudian gue beli retro seed ini gue beli melalui silver, karena silver gue masih banyak, gue bisa beli. Dan kebetulan gue udah beli maksimum untuk satu hari itu 20 mawar yang bisa kita beli bibitnya, dan gue udah beli, ini udah sold out. Setelah itu kita tanam di sini. Setelah kita tanam, nanti kita masuk ke warehouse, kita sell lah si mawar itu untuk mendapatkan koin. Setelah kita mendapatkan koin, kita bisa beli macam-macam sayuran di sini. Ada cabbage dan lain-lain. Ini tergantung sama kebutuhan kalian ya, karena kalau sekarang gue masih concern untuk bisa ngasih atribut ke child foster gue nanti, jadi gue concern ke nanam mawar sama kubis. Kemudian kita masuk ke Imperial Kitchen guys. Imperial Kitchen ini tempat kita memasak bahan-bahan yang sudah kita dapatkan. Seperti ini ya caranya, kan gue tadi bilang cabbage, jadi gue akan pilih untuk ini ada masing-masing kan, ada untuk foster child, ada untuk confident, ada untuk partner, ada status bonus, dan gue sekarang fokus ke foster child dulu. Jadi gue pilih cook personal, and then kalian bisa lihat di sini ada insufficient, moderate sama perfect atau overcook. Kita pilih yang perfect. Nah, don't forget ya untuk stop it when it's the right time, and then plating. Done. If we get perfect, we will get score perfect. And then after that we check in the warehouse. In the warehouse you can see I already got 78 cabbage, boiled cabbage. So jadi kalau misalnya aku pingin ngasih gift-nya ini ke foster child, tinggal gue pilih gift dan pilih foster child mana yang mau kita gift. Dan kebetulan aku masih nabung dulu ini untuk peerless kit, karena gue belum dapet peerless kit, jadi gue save dulu untuk nanti. Air Cloudsboro ini tuh biasanya
setiap reset time itu tuh ada free time untuk mau ngebuka box di sini, free, dan kebetulan udah gue buka di sini. Kemudian ya, jadi yang gue ulang lagi ya guys ya, kalau Kian King Kong itu untuk kita kayak diskusi dengan confident, kita diskusi di sana untuk mendapatkan atribut, dan dari kemenangan kita nanti bisa change di sini macam-macam, mulai untuk upgrade partner ataupun untuk intimacy ataupun untuk atribut confident, ya kan. Terus kalau misalnya Imperial Garden itu untuk debate di sini. Kemudian kalau Imperial Farm untuk nanam mawar, jadi nanam mawar untuk dapat koin, dan dari koin itu kita bisa nanam macam-macam sayuran yang kita butuhkan. Kemudian di warehouse ini kita bisa lihat ingredient apa yang kita punya, seperti itu. Kemudian kalau di kitchen untuk memasak, ya kan. Kalau di map itu tuh ada untuk travel, prank, sama hunting ground, ya. Kemudian untuk di guild base, untuk hard labor itu seperti kita ini kayak tempat untuk menghukum orang-orang ya guys ya. Jadi dari sini kita juga bisa dapat macam-macam item juga. Jadi jangan lupa setiap reset time kalian harus sama ke sini untuk bisa execute these people to get the item you want. And then Sogong itu setiap 1 hari 2 kali, pagi dan malam, jangan miss juga. Kemudian ada guild base, ya kan, seperti yang aku jelasin tadi. Ada Imperial Library untuk ningkatin wisdom, sama ada field. Jadi di field ini tempat kita kayak challenge ke beberapa orang, ke beberapa player tapi dari server lain. Jadi kalau kita masuk ke continuation ini, kebetulan gue rank 177, gue masuk ke championship, posisi gue rank gue 70, ya kan, rank gue 70. Jadi kalau misalnya gue pengen challenge, gue tinggal challenge skip, go on. Now I am in 69, and then if I want to change again, skip, I'm in 68. Okay, I'm still winning guys. Okay, let's go. Still remain 5 time more ya, remaining time 5 time more. Okay, let's see. Oh yeah, let's go guys. Oh, I'm still winning guys. Okay, let's go on until I'm still winning, but my time is done, 0. And then don't forget, after you do this one, you go in point shop and then you exchange your point. So ketika kamu udah ngelakuin banyak activity, pokoknya kamu cek aja di setiap tempat tuh pasti ada point shop, tempat kamu bisa exchange item-item yang kamu butuhin. Jadi kalau gue gather semua tentang game ini guys ya, ini tuh game intinya lo itu butuh untuk upgrade, promote partner lo, ngupgrade diri lo sendiri dengan buy costume, and then you also have to be active playing in here. You active in in daily quest. Jadi kan di sini ada quest. Jadi quest tuh kayak tugas apa yang harus kalian lakukan hari ini. Jadi kalau misalnya kalian ya, gampangnya biar kalian nggak lupa apa sih yang harus gue lakukan, kamu tinggal cek quest, kemudian kamu lihat bagian mana sih yang belum komplit. Kan ini bisa dilihat, oh gue yang hunt belum, tinggal kalian klik go to and then you do your job like that. Okay, don't forget to claim also. Okay guys, this is the end of my video, and if you have
question about these games. Kalau kamu punya pertanyaan tentang game ini atau kalian punya pengalaman tentang game ini, kalian bisa share, komen di kolom komentar. Insya Allah nanti gue akan jawab satu-satu atas pertanyaan kalian. Untuk next video aku bakal jelasin per poin satu persatu, mulai dari gimana sih awalnya game awal untuk masuk di sini. Gue akan coba masuk sebagai player baru buat kalian. Kemudian gue juga akan jelasin lebih dalam lagi strategi-strategi apa yang harus kalian lakukan untuk menangin di limited time race. Oke guys, sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf, dan jangan lupa ya untuk subscribe, comment, like, and share our channel. Support kita ya guys. Thank you.